Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kipran Tosoid dari program studi sarjana informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sebuah laporan praktikum pada mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini sebuah praktikum satu yang dimana di sini kita membahas sebuah manajemen proses Linux. Nah, pada modul ini, modul 3, di mana di sini ada panduan di mana kita diarahkan untuk memahami mengenai praktikum sistem operasi, kemudian setoran, batas waktu setoran, dan tujuannya yaitu mampu menulis suatu program untuk pengelolaan proses pada Linux yang mencakup pembuatan proses dan terminasi proses. Nah, sebelumnya di sini sebelum kita mulai praktiknya, di sini saya coba menjelaskan di mana lingkungan sistem operasi yang akan dipakai yaitu menggunakan Linux distribusi Ubuntu. Di sini Ubuntu dipilih karena merupakan salah satu distro Linux yang paling stabil ya, mudah digunakan dan sangat umum dipakai di dunia akademik maupun industri ya, di mana banyak server ataupun cloud sistem backend berjalan di atas Linux. Nah, di sini eh, apa yang kita pelajari di mana ini relevan dengan dunia industri. Di sini Ubuntu kita akan banyak bekerja melalui terminal, di mana terminal pada Ubuntu ini berinteraksi dengan langsung dengan sistem operasi menggunakan perintah command-nya. Nah, di sini karena kita membahas manajemen proses di Linux, jadi perintah itu kita jalankan dengan melihat proses yang sedang aktif, kemudian mengetahui ID proses ataupun PID, dan sampai menghentikan proses secara paksa. Jadi bisa dibilang di praktikum ini Ubuntu bukan hanya sebagai alat bantu, tapi menjadi media kita untuk melihat cara kerja sistem operasi secara nyata, bukan secara teori saja. Nah, coba kita lanjut. Nah, di sini ada sebagai petunjuk dan juga referensinya. Nah, lanjut kita bahas di bagian langsung saja studi case pada bagian pemrograman. Nah, mungkin kita dapat beralih ya ke bagian eh, mungkin dapat kita lihat di bagian Oracle VirtualBox. Nah, kebetulan saya sudah instalasi untuk Ubuntu-nya untuk versi terbaru dan di sini kita masukkan coba username passwordnya. Nah, berikut adalah tampilan dari yang ini bagian terminal ya. Ada juga, nah ini untuk code-nya, untuk Notepad. Nah, ini ada Firefox, ini adalah tampilan dari Linux Ubuntu. Nah, mungkin kita kembali lagi ke bagian dari apa? Bagian dari modulnya. Maaf, laporan. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk menulis kode program sebagai berikut dan mengeksekusinya dengan gcc min o cetak bit.c dengan kita menggunakan bahasa C pada eh, pemrograman di Linux Ubuntu yang kita miliki. Nah, di sini kita dicari untuk menjelaskan perbedaan dari getPit dan getPbit, double P ya. Nah, kemudian jelaskan mengapa program dieksekusi ya. Oke. Nah, untuk implementasinya saya sih sudah mencoba sebelumnya, di mana untuk menjalankannya kita coba memasukkan dengan sudo su untuk masuk ke rootnya, kemudian kita diinstruksikan untuk masuk password, kita masukkan. Nah, di sini saya mencoba menamai filenya dengan nama cetakbit.c ya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Nah, untuk mengcompile kita pakai gcc min o cetakbit.c. Ada juga, nah di sini karena kita install dulu, maka kita buat sudo apt update, kemudian sudo apt install gcc. Jadi kita install dulu untuk bahasa C, kemudian dia jalan, ya, kita buat ya. Nah, kemudian lanjut di bagian, nah di sini, nah, nah kita buat download cetak pit. Nah, download cetak pit ini jadi kita akan masuk ke bagian dari directory. Nah, kita masukkanlah yang tadi yaitu eh, kode program yang diinstruksikan yaitu sebagai berikut yang ini ya. Nah, kita masukkan ke nanonya direktorinya dengan membuat perintah nano cetak pindusi ya kan dia otomatis, dan kita masukkan dengan Ctrl O dan Ctrl X untuk kembali, kemudian kita compile dengan gcc min o cetak bit c seperti biasa. Nah, kita panggil dengan dot slash cetak bit. Di sini karena direktori tidak ada,
eh, ini salah penulisan ya. Nah, jadi yang benar itu dot slash cetak bit. Nah, kalian akan keluar the process ID itu 4786 dan ID perolehan proses ID itu 4119. Ya, jika mengarah pada eh, pertanyaan di mana istilah itu menjelaskan dari get bit dan get pay bit, di mana get bit itu adalah mengetahui identitas proses yang sedang berjalan, ya. Sedangkan pada get pay bit, get pay bit itu digunakan untuk mengetahui identitas proses induk, ya. Kemudian untuk bagian pada penjelasan B, di mana diinstruksikan untuk menjelaskan mengapa setiap kali program di atas dieksekusi maka akan menampilkan proses ID yang berbeda, ya. Jelaskan. Nah, sebelumnya kita beralih ke bagian Oracle VirtualBox, ya. Hmm. Nah, di sini saya membuat sebuah penamaan file baru di mana saya membuat Gideon dengan nama Gideon, maka dia akan masuk ke direktorinya. Kita masukkan kode program tadi, kemudian kita panggil dengan gcc min o Gideon Gideon.c. Ada juga untuk memanggil perintah itu slash salah, ini source-nya eh, dot slash Gideon, ya. Ya, ini yang benar. Typo. Nah, dia akan menghasilkan hasil sebagai berikut, ya. Hasil luarannya dia akan down. Nah, untuk pertanyaannya, itu tadi prosesnya. Nah, di situ dulu kita menjelaskan mengapa program ini dieksekusi yang melakukan proses ID berbeda. Nah, sebagai berikut, maka perubahan bit setiap kali program dijalankan itu sebagai mengelola proses, ya. Jadi pada sistem Linux yang kita ketahui, yang kami ketahui dari hasil analisis kami, di mana pemberian bit umumnya dilakukan secara berurutan, ya. Nah, maaf tadi ini untuk case yang kedua tadi untuk Gideon.c tadi. Maka sedang diulang sebagai berikut. Nah, kita eksekusi. Nah, kemudian yang ketiga sebagai berikut, di mana kita diinstruksikan untuk mengisi execute-nya. Sebagai berikut, saya membuat file baru, folder baru di mana dengan penamaan dari panji.c. Nah, di mana kita masuk ke directory dengan nano panji.c, kita masukkan kode pemrograman tadi, kemudian kita compile dengan gcc min o panji.c dan kita panggil dot slash panji. Maka hasilnya sebagai berikut. Hasil keluarannya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk apa? Nah, ini maksudnya apa, ya? Ini adalah sebuah nah, ini penjelasannya. Nah, ini perbedaannya hasil terlihat di mana pada bagian akhir keluaran program terdapat perbedaan, ya. Pada pemrograman sistem C, setelah daftar proses selesai digunakan akan bisa down. Tadi mungkin dapat kita beralih, dia akan menampilkan sebuah eh, hasil di mana dia akan mengeluarkan down, ya, untuk hasil luarannya. Kemudian tidak muncul, itu alasannya juga tidak muncul karena sudah keluaran. Dan next kita bahas ke bagian program pada eh, bagian yang keempat, ya. Nah, kita melakukan hal yang sama di mana kita melakukan membuat file directory-nya di mana sini. Nah, di sini saya coba membuat nama Joshua, ya, nano Joshua, maka kita masuk ke directory, kemudian kita masukkan program tadi dan kita compile dengan gcc min o joshua.c dengan dot slash Joshua. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan hasil luaran sebagai berikut, di mana ada proses ID atau bitnya 4952, parent proses ID, dan PP bitnya itu 4119. Kira-kira seperti berikut untuk hasil keluarannya. eh kita mungkin buat lagi. Nah, ini hasilnya, ya, sama. Nah, hasil ini eh para proses induk, ya, parent nilai variabel bit berisi dari bit milik proses anak yaitu 428118. Nah, sementara pada proses anak child nilai bit bernilai 0.
Ada juga untuk alasan dari urutan eksekusi dan proses yang berjalan lebih dahulu. Nah, kemudian next di sini ada tugasnya. Sama saja, kemudian saya sudah kerjakan di mana di sini hasil keluarannya di sini eh, di mana dia program akan menjalankan dua proses yaitu proses induk dan proses anak, di mana proses anak yang dijalankan sebanyak 5 kali dan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali ya. Jadi hasilnya sebagai berikut untuk 5. Ya, ini mekanisme percabangannya di mana ada ketika instruksi fit dan fork dijalankan maka sistem operasi membuat proses hal baru merupakan salinan dari proses awal ya. Kemudian ada eksekusi bersamaan, munculnya prompt di tengah input. Nah, berikut ada untuk case ke-6 di mana untuk siklus pembentukan anak dengan menggunakan fork sebagai berikut. Nah, hasilnya sebagai berikut ya. Jadi kita compile dengan DCC min.o nomor dengan penamaan nomor 6 nomor 6 besi sebelumnya yang sudah saya coba. Jadi di sini ada kalkulasi proses dengan weight. Lima perbedaan utama pada program ini dibandingkan dengan program sebelumnya adalah pemilihan dari wait dan start fall. Fungsi wait di sini yang membuat proses induk berhenti sementara dan menunggu sampai proses anak benar-benar selesai dieksekusi. Nah, ini untuk penjelasan dari nomor 5 tadi. Jadi kita buka ke dalam apa tabel. Kemudian nomor 8 kita sudah menjelaskan mengapa parent proses harus memanggil sistem call wait ya. Nah, alasannya itu diperlukan agar proses induk dan anak memiliki alur kerja yang terordinasi dan karena keduanya berjalan secara bersamaan, seringkali proses induk perlu memastikan proses anak menyelesaikan tugasnya sebelum dilanjutkan eksekusi berikutnya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan dari sumber daya, meskipun proses anak telah selesai, yaitu sistem operasi masih menyimpan catatan proses ya. Ada juga untuk yang terakhir di sini kita diinstruksikan untuk memasukkan kode berikut. Jadi untuk compile-nya, nah, kita masukkan. Kemudian dieksekusi. Nah, eksekusi ini misalnya kita masukkan nama filenya zombie.c. Kita peroleh sebagai berikut ya. Ini ada program di mana untuk memberikan dari zombie proses di mana eh, proses anak langsung memanggil exit 0 ya sehingga berarti seketika sementara proses induk tidak memanggil wait. Dan next kita lanjut. Nah, ini ya bagian pemrograman dari bagian C-nya di mana nano child proses ya. Eh, kita diinstruksikan untuk memurutkan mengurangi sensor. Nah, kemudian child process insert C. Nah, kompilasi dari program untuk menghasilkan berkas ya. Jadi kita masukkan. Nah, ini untuk kode pemrogramannya kita compile sama sama saja untuk implementasinya dan alurnya untuk mengcompile lembaran dari program yang kita buat, kita panggil dan hasilnya keluarannya. Nah, kemudian di sini untuk C-nya ya. Nah, untuk result. Nah, ini baru untuk resultnya di mana enter elemen 5, enter 5 number jadi dikeluarkan 12, 2, 20, 199. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Nah, mungkin sekian ya dari penjelasan yang bisa saya berikan untuk pengantar dari manajemen proses Linux yang mana kita gunakan Linux Ubuntu di mana ini yang dipilih karena menggunakan salah satu distro Linux yang paling stabil di mana mudah digunakan juga di mana tadi review yang saya katakan untuk runningnya kita buat dulu file directory. Misalnya ya kita dapat melakukannya kita buat contohnya nano uh, Kifran.c. Nah, kita masukkan pemrogramannya di sini, kemudian kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Dia kan keluar dan kita run dengan real gcc min o Kifran dot c. Oke, kita seperti itu ya. Kemudian kita jalankan dengan dot slash Kifran. Kasih keluar hasil keluarannya nanti. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Mungkin kita dapat review beberapa fitur aplikasi yang terdapat pada eh, Linux Ubuntu ini di mana cukup simple di mana ada tombol search bar sini untuk mencari aplikasi yang kita inginkan dan ada juga filesnya
berikut untuk filesnya, ada juga terminal dan text editornya ya. Ya, mungkin sekian ya. Ini trash, kita buat lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari Linux Ubuntu ini. Cukup simple dan menarik untuk digunakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada praktikum satu kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya Kipranto Soid, pamit undur diri. Terima kasih.